his love to the world. Assalamualaikum Om Bas, apa kabar? Baik, sehat. Om Dana gimana? Alhamdulillah sehat. Kayaknya nggak tambah gemuk sih. Alhamdulillah. Tambah gemuk ya? Sepedahan sih ya? Sepedaan, main bola, lari. Lo ini nggak ada covid-covidnya kayaknya. Alhamdulillah ya. Kan Alhamdulillah. olahraganya sendirian. Main bola. Main bola pun prokes, tetap pakai masker. Jadi nggak boleh sliding tackle, nggak boleh. Kalau misalnya ada yang nyoba nekel dimarahin. Apalagi kan main bolanya sama umurnya yang 40 plus ya. Itu no touching. Nggak boleh dekat-dekat. Nggak boleh lari kencang. Masa iya sih? Ya, aduh, gue tuh gampang banget dibohongin nih Om Bas. Gimana? Om Bas, Yes. kita lagi di mana sih nih? Ini di Ngupi. Nih, kedai Ngopi itu gua. apa? Ngopi? Ngopi itu kedai kopi, kedai rumahan, bisnis gue juga. Ois, Ya bisnis inilah, bisnis idealis lah. ois. Intinya ingin memperkenalkan berbagai macam kopi-kopi Indonesia Oh ke keren. teman-teman di Jakarta. Idealisnya karena memperkenalkan kopi Indonesia. Iya. Harganya nggak idealis kan? Harga Komersil kita tetap dong. mencoba seidealis mungkin. Keren. Loh tapi kerjaan Om Bas apa sih aslinya? Profesi apa nih? Profesi apa nih? Pakai gue aja nggak apa-apa ya? Boleh. Tadi tuh ada yang gue mau ana yuk ana. Aku tuh kerjanya nggak pas, jangan. Ya. Gue tuh kerjaannya sebenarnya apa ya? Susah juga menjelaskannya. Nah gimana? Semacam oke, Sejenis apa semacam? kerjaan gue tuh di ini public sector. Public sector apa itu? Boleh Public jelasin? sector tuh Om Bas. jadi bukan di sisi perusahaan lah, tapi di sisi ngebantu pemerintah, ngebantu apa namanya lembaga-lembaga pembangunan baik yang lokal maupun internasional. Konsultan. Semacam konsultan. Semacam apa sejenis konsultan? Sekarang konsultan. Kalau Oh, dulu iya. sempat jadi staff di salah satu lembaga pembangunan internasional. Apa boleh sebut dong namanya kan udah lewat nih. Apa dulu? Dulu namanya World Bank Is. dunia. Gitu. Itu keren. Apa sih mesti pakai disamarkan keren dong. Lontar saya disangka antek neolit. Oh enggak dong. Kita kan di sini kasih tahu pekerjaan kita. Loh. Dulu sekolahnya di mana Om Bas? Kok kerjaannya jadi public sector begitu? Ya, dulu gue kebetulan dapet rezeki bisa sekolah di UI, di FEUI, ngambil jurusan studi pembangunan. Keren banget. FEUI, studi pembangunan lagi nih. Iya, itu- Idealis banget itu. Jurusan yang paling sial jadi menteri Oh katanya. iya ya. katanya ya. Nah, gue lebih sial dari sial. Belum berarti. belum Om Bas. Masih ada 20 tahun ke depan, tenang Om Bas. Oh, tapi berarti sejalan ya dari kuliah itu sama kerjaan ya? Kurang lebih sejalan. Ya, diarahkan lah. Dari Diarahkan, awal memang berkarir koridornya ke sana? ada. Karir sebenarnya nggak pernah kepikiran ke arah sana. Pengennya kayak teman-teman yang lain kerja di perusahaan, kerja di tempat yang mapan. World Bank apa nggak mapan? Oh, ini agak beda nih kerja di public sector. Oh gitu. Kalau misalnya kayak di lembaga internasional itu buat jadi pekerja yang mapan bisa, tapi kesempatannya memang terbatas sekali. Oh. Terbatas sekali. Jadi kebanyakan teman-teman atau ya rekan-rekan yang kerja di public sector kayak gini antara jadi staff yang sifatnya kontrak yang setiap tahun direview, Iya. terus juga habis direview juga tergantung kepada keberlangsungan program atau proyeknya. Oke. Nah, kalau misal program proyeknya habis, berarti harus nyari lagi yang lain kan? Oke. Kalau di reviewnya jelek, berarti harus nyari yang lain lagi. Gitu. Oh gitu. Tapi dolar kan? Itu mitos kayaknya. Oh mitos. Tetap rupiah. Rupiah. Oh. Ya itu yang dolar itu mungkin kalau misalnya di hire-nya secara internasional. Jadi misalnya kalau misalnya kayak World Bank di hire-nya dari HQ-nya dari Washington DC Oke. atau mungkin di negara lain yang bukan kita di mana sekarang gitu. Oh. Jadi misalnya gue kan di Indonesia. Indonesia. Berarti misalnya gue di hire pas sekolah di Inggris, pas sekolah di mana, jadi ya itu berlaku sebagai konsultan internasional. Tapi karena Itu dolar. Mungkin Tapi karena di hire dolar. di lokal sini jadinya jadi rupiah. rupi. Rupi. Ah. Ah, Oke. gitu. Tapi mencukupi kan Om Bas?
alhamdulillah mencukupi. Jadi nggak perlu bingung. Tapi dalam kehidupan Om Bas, terutama main COVID, adalah dalam kehidupan itu dimana ada kebutuhan yang tiba-tiba bulan ini atau bulan depan tuh lebih banyak daripada penghasilan. Pernah ngalamin gitu Om Bas? Pernah juga, pernah kayak gitu. Terus apalagi kan kalau misalnya kayak gue sekarang jadi konsultan nih, gue udah hampir 4 tahun lah konsultan. Oke. Itu kan konsultan itu masa-masa paling sulit itu ya masa-masa gajian. Kenapa? Dalam artian yaitu tadi, jadi nggak ada nggak konsisten setiap bulan dapat segini nggak. Jadi kan lo sebulan ini apa yang gue performance basis. Apa output gue dan dari output itu berapa yang bisa diklaim, itu gue masukin invoice. Udah jadi kontraktor sendiri gitu. Paham. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan ya. Jadi bisa sebulan misalnya ada 2 invoice ya dapat 2 kali. Bisa. Tapi bisa 3 bulan cuma 1 invoice gitu. Bisa. Kalau misalnya. Nah kalau kayak gitu mensiasatinya gimana Om Bas? Mensiasati ya kita harus ini ya apa namanya ya memanage expectation aja ya. Dalam artian kalau misalnya kita sekarang juga dalam kehidupan sehari-hari ya memang harus berhemat dan direncanakan gitu. Nggak gaya hidup apaan sih, itu bisa disesuaikan. Nah, tapi gue tahu gaya hidup lo makan terus, lo aja nggak gemuk gue gemuk makan sama lo. Oh itu hoax ya. Nggak, makan jadi, di rumah maksudnya istri kan seneng masak, gue tahu itu. Nah jadi ya yang nggak perlu ya apa ya, yang nggak perlu itu ya nggak usah dipaksakan. Oke. Apalagi kan kalau misalnya kerja kayak gue gini sebagai konsultan dan juga teman-teman yang lain kerja sebagai konsultan khususnya di bidang pembangunan ini. Iya. Masalah utama itu adalah ketika harus bikin investasi jangka panjang, beli mobil, beli rumah. Lo mau KPR tapi lo konsultan gitu kan agak susah ya. Nanti begitu dilihat rekeningnya gajinya nggak rutin tiap bulan, itu jadi pertanyaan macam-macam. Tapi sempat nggak gadai-gadai jual-jual barang untuk menutupi kebutuhannya tinggi? Gadai-gadai, alhamdulillah belum, insya Allah jangan sampai. Tapi memang gue usahakan juga menerapkan ke anak-anak, ke orang rumah juga. Ya kita memang harus menyesuaikan diri. Mungkin kalau misalnya dulu waktu masih kerja kantoran bisa lebih leluasa, ya sekarang kita harus lebih disiplin. Tapi lupa gue, kan lo punya Ngupi ini. Nah, buat kantong kiri jauh. Nah itu dia. Jadi kalau tadi pertanyaan Om Dana kan, ini mencukupi nggak sih kerjaan itu? Ya mungkin kerjaan waktu sebagai konsultan pembangunan ini secara finansial mungkin mencukupi, sering mencukupi. Tapi kan kita juga ada kebutuhan lain kan? Betul. Kita perlu kalau misalnya ini apa self actualization atau punya idealisme lain gitu. Iya. Atau apa sih otak kanan kita juga perlu dikasih makan kan? Betul. Jangan otak kiri aja yang kerjaan serius-serius aja. Nah otak kanannya itu di Ngupi sini. Nah itu jadi kebetulan memang hobi kopi, hobi jalan-jalan, nyoba kopi-kopi dari daerah di Indonesia, terus juga hobi ketemu orang, ngobrol, jadi memperkaya wawasan segala macam. Nah ini memang banyak ditemukan ketika kita melihat ini di warung kopi, khususnya di luar Indonesia. Luar Jakarta. Di daerah pelosok. Itu kan warung kopi kan kayak jadi tempat sosialisasi kan. Betul. Orang segala lapisan, segala ini ngumpul. Jadi lo bawa identitas Ngupi ini kalau lagi nongkrong di mana lo bisa bilang bahwa gue punya ini, akhirnya ngobrolnya jadi lebih mudah. Bener. Networking ujung-ujungnya kan. Keren banget sih. Pantes gue lihat sepedahan lo kok warung kopi nyari project apa gimana? Tapi nggak apa-apa, halal kok ya nggak? Halal. Oke, Om Bas. Ya. Wah sampai bingung nanya ini, Om Bas. Dalam perjalanan karir. Minum dulu ya. Ngomong. Itu kopi bikinan sendiri? Apa itu Om Bas? Kopi apa? Ini kebetulan karena ini gue yang punya kedai kopi ya. Iya. Jadi kadang-kadang kan kalau kopi udah sisa-sisa tuh sayangnya dibuang. Jadi kita bikin kayak semacam namanya Bhinneka Tunggal Ika Blend.
Jadi Keren. semua yang sisa-sisa gue taruh di situ. Bineka Tunggal Ika, Bang. Taruh situ di ya udah kalau misalnya Jadi gini, bisa beda-beda dong ya, karena sisanya beda-beda. beda dan campur karena dicampur berbagai macam jenis, jadi rasanya tuh kaya. Kaya. Asamnya dapat, pahitnya dapat. Itu bahasa positif, Om Bas. Kaya itu bahasa positif. Kalau bahasa negatifnya rasanya campur aduk, nggak kira? Kompleks. Alah. Oke. Tadi balik lagi pertanyaan. Ada nggak di selama karir ada kejadian yang sangat tidak terlupakan lah? Entah ini jadi mengubah jalur hidup atau emang sekedar hanya sesuatu yang membuat tidak terlupakan aja, Om Bas? Sebenarnya pernah ada satu kejadian sih. Jadi tuh dulu udah pulang sekolah, terus gue mengawali karir kerja di LSM. Oke. Salah satu LSM lingkungan kebetulan. Iya. Jadi memang idealis sekali Iya. LSM-nya. Nah, pulang sekolah luar negeri dong, ekspektasi beda kan. Terus kerja di LSM, ya, secara finansial. Tunggu, ini pulang sekolah luar negeri itu maksudnya S2? Sekolah master. Itu kan disebut tadi. Masternya di mana? Oh, masternya di Scotland, sorry. Oh, itu diambil apa? Ambil economics juga, bisnis Luar economics. biasa. Nah, pulang dari sana, dari Scotland, balik ke sini kerja di LSM. Kerja di LSM. Oke. Kenapa kerja di LSM? Karena awalnya gue berpikir mau kerja di corporate. Soalnya Oke. economicsnya juga yang gue ambil sebagai master tuh yang applied. Oke. Jadi applied ke bisnis. Yes, Lebih paham. lebih ke arah strategic management. Iya, keren deh ya pokoknya itu ya. Keren deh, pokoknya daftar sana daftar sini, ada yang prosesnya 4 bulan 5 bulan nggak kelar-kelar, Iya. ada yang memang langsung nggak dipanggil karena Iya. kebetulan waktu itu kan habis krisis ekonomi ya, habis krisis moneter. Berarti tahun 2000-an ya. Ya, banyak perusahaan juga ya bingung gitu, ini mau Kemana di gimana? hire, mau digaji berapa mungkin Iya. pikirannya nggak tahu lah. Apalagi lulusan Scotland, berharap takutnya bayar Apalagi dolar lulusan tadi. luar kan, Iya. lulusan luar. Iya. Nah, jadi ya udah akhirnya kerja di LSM, ya itu lebih ke arah idealisme. Nah, pada suatu waktu gue ada tawaran buat ngebantu kerja di salah satu lembaga pembangunan internasional. Nah, gue berpikir karena gue di LSM ini kerjanya ya semacam part time gitu ya, gue pikir ya udahlah gue ambil lah biar bisa dua jalan sekaligus. Cuma ternyata yang di orang LSM ini nggak suka dia. Oh, nggak rela. Idealis sih lo kok kerja sama lembaga internasional gitu kan? Iya, Kok iya. neolib gitu. Itulah. Iya, paham. Jadi paham. gitu. Akhirnya gue dipecat di LSM ini. Terus yang di lembaga internasional itu, Dengar. ya lembaga internasional tahulah proses panjang bertele-tele segala macam. Ternyata nggak jadi juga. Alah. Dari mau menang 2 jadi nggak nol ada. sama sekali. Jadi nol sama sekali. Terus gimana waktu itu, Mas? Jadi akhirnya waktu itu gue ya udah nyari kerjaan apa aja lah. Jadi project IT gue kerjain. Oke. Kebetulan memang nggak punya background IT, tapi kebetulan pengalaman bantuin di toko komputer temen tuh lumayan lah. Iya. Ya, jadi dan kebetulan bahasa Inggris karena baru pulang sekolah, jadi kepake banget. Iya. Jadi ya udah kita manfaatkan aja walaupun nggak sesuai sama pendidikan, apa yang ada kita ambil dulu. Power kepepet ya. Power of kepepet ya. Iya, power of kepepet. Dan bisa kan? Bisa aja. Nah, setelah itu apa jadi learning yang lo dapetin? Nah, dari situ kalau misalnya gue sih melihatnya lebih ke arah mental strength ya, mental toughness gitu. Jadi kalau kita nggak dapat sesuatu ya bukan berarti harus langsung banting setir gitu ya. Jadi bisa aja mungkin waktu gue ngerjain yang project IT ini lebih ke arah buying time atau ya melipir sedikit lah, tapi tetap merhatiin mana nih yang cocok buat gue. Sampai akhirnya gue ngerjain project ini, akhirnya datang tawaran sih datang aja, entah dari temen, entah dari mana, bantuin dong. Ya udah akhirnya bantuin. Salah satunya akhirnya jadi konsultan di lembaga internasional tadi yang gue Iya. Yang prosesnya panjang itu ya.
akhirnya masuk ke sana sebagai konsultan. Waduh, luar biasa. Konsultan tadinya dari konsultan yang cuma 3 bulan, Iya. terus panjang jadi 6 bulan, akhirnya per tahun, terus akhirnya lama-lama meningkat jadi konsultan jangka panjang, Iya. sampai akhirnya sempat jadi staf kontak. Oh, jadi memang menunda sedikit, Menunda sedikit. ganjel dulu pakai di IT, akhirnya jalan ke situ juga. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, perjalanannya luar biasa juga ya. Tapi sempat shock pasti begitu nol, dari menang 2 jadi 0 tadi kan? Sempat. Oh, itu juga ada juga satu lagi yang bikin ini. Ini gue juga jarang cerita sih. Tapi gue sempat masuk market juga. Market tuh maksudnya pasar modal. Main inilah, main Saham? apa? Main saham juga lah. Oh, oke. Sempat loss lumayan gede juga, dan itu juga akhirnya oke. Itu malah jadi pelajaran ke gue. Kayaknya Emang bukan jalan di situ. bukan jalan gue di situ. Sama Om Bas. Gue juga pernah itu. Jadi ada cerita, nanti kita cerita tentang itu. Itu cerita itu lebih Ternyata itu hanya Allah itu hanya kasih tau bukan di situ bidang lo. bukan benar. Orang lain Lo buat- orangnya nggak kayak gitu. Iya. Bukan buat lo. Iya benar. Oh ternyata ya. Ternyata rambut licin ini ada perjalanan ya Mas ya. Alalala. Oke terakhir nih Iya. pertanyaan. Ada nggak pesan-pesan buat adik-adik teman-teman yang nonton yang lagi bingung mau nyari profesi apa nanti atau mau nyari ke sekolah atau kerja itu seperti apa? Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Pesan-pesan gue sih oke, gini adik-adik semua, ketika nanti mencari pekerjaan idaman itu memang harus ada cita-cita lah, kita maunya mau apa, dan itu mungkin bisa jadi ngebantu visi adik-adik semua ketika berusaha mencapai ke sana. Namun di sisi lain kita kan nggak pernah tahu ya suratan yang diciptakan oleh Tuhan buat kita masing-masing itu seperti apa. Iya. Nah, jadi intinya kita jalanin aja. Siapa tahu nanti ada batu halangan atau gagal Iya. atau apa ya, kita ambil hikmahnya aja, pelan-pelan Iya. aja. Kalau kayak saya tadi kan, kalau misalnya sekali gagal ya jangan dipaksa terus, mungkin kita diberi melipir dulu sambil tetap ngelihat jalan yang ke arah sana. Oke. Siapa tahu ada peluang yang lain. Oke. Namun ini juga insya Allah itu bisa tercapai. Seandainya tidak tercapai, ya adik-adik juga mesti membuka diri, open minded. Siapa tahu memang bukan di situ. Jalannya bukan di Jalannya situ. bukan di situ. Walaupun sudah sekolah, udah ini segala macam, siapa tahu ya bidangnya lain gitu. Iya. Jadi anggaplah apa yang selama ini jadi yang dipelajari di sekolah, pengalaman di masa lalu itu jadi semacam apa ya, kayak membuka pintu untuk hal-hal lain yang mungkin kita belum tahu apa. Oh, luar biasa. Jadi nggak boleh putus asa, tetap semangat. Nggak boleh putus asa, tetap semangat. Bener, nggak boleh terlalu saklek juga. Oke. Kayak kacamata kuda gitu ya. Kita Maunya ini terus gitu ya? Bener. Oke. Kita harus bisa fleksibel, kita harus bisa adaptasi sama keadaan. Siap. Dan dari keadaan itu apa yang kita dapat ya harus kita bisa optimal. Luar biasa. Gitu saja. Hampir nangis nih dengarnya. Om Mas. Wah, makasih skripnya tadi. Oh udahlah. Thank you ya. Sama-sama. Semoga sukses, lancar, orderannya makin banyak, ngopinya makin sering, dapat orderan ya. Assalamualaikum. like I am.